Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, 15 Al-Muharram 1447 Hijriah bertepatan dengan 11 Juli 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Syarah Lum'atil I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, kajian mendasar akidah dan tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Akhawatil muslimat, afanillah wa iyyakum, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebelumnya link kajian yang saya berikan di awal itu terputus, diganti dengan link kajian yang kedua yang baru saya kirim. Taib, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembacaan kitab Syarah Lum'atil I'tiqad yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala.
Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada halaman berapa, Ibu? 73 terakhir, Ustaz. Baik. Sekarang kita membaca halaman 73 dan 74 ya, lebih tepatnya. Penulis berkata, As-sunnatu fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. As-sunnatu wal bid'atu wa hukmu kullin minhuma. As-sunnatu lughatan at-tariqatu wa istilahan ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin aw amal. Wattiba'u as-sunnati wajibun liqaulihi ta'ala laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa qaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Silakan Ibu. Sunnah dan bid'ah serta hukum masing-masing dari keduanya. Sunnah menurut bahasa ialah cara atau metode. Menurut istilah ialah apa yang dipegang teguh oleh Nabi SAW dan para sahabat beliau berupa keyakinan atau perbuatan. Mengikuti sunnah adalah wajib berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan sabda Nabi SAW, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geram, peganglah erat-erat. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang saya muliakan, kita masih, jadi kalau seandainya ada yang bertanya, ini kenapa larinya kepada sunnah ya, dan kemudian juga kita libur panjang kan, maka saya ingin review sekitar 5 menit apa yang sudah kita pelajari. Jadi yang sudah kita pelajari adalah muqaddimah, pendahuluan yang diucapkan oleh penulis matan Lum'atul I'tiqad, yaitu Al-Imam Al-Allamah Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Nah, di dalam muqaddimah tersebut beliau menyebutkan bahwasanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang merupakan zat yang paling berhak untuk diibadahi di setiap zaman. Kemudian beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal dengannya sesuatu apapun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki sifat-sifat yang mulia dan yang sempurna. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan bahwa sifat-sifat Allah ada di dalam Al-Quran dan juga ada di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari sifat-sifatnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib bagi kita untuk mengimaninya dan wajib bagi kita untuk menerimanya, dan tidak boleh bagi kita untuk menolaknya atau memisalkannya atau menyerupakannya dengan makhluknya atau mentakwilnya, menafsirkan dengan tafsiran yang tidak sesuai
dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu beliau mengatakan apa saja yang susah dipahami dari ayat-ayat Al-Quran tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus tetapkan lafaznya. Meskipun kita tidak begitu memahami dengan dalam, kita harus tetapkan lafaznya, bahwa memang Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat tersebut sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian bagi orang-orang yang dalam ilmunya, maka dia mengucapkan bahwa itu adalah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan perkataan Imam Ahmad bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam turun ke langit dunia, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilihat nanti pada hari kiamat. Dan sifat-sifat yang lain disebutkan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita mengimaninya, mempercayainya, dan tanpa bertanya bagaimana Allah turun. Gak perlu kita tanya seperti itu. Dan bagaimana Allah bisa kita lihat, padahal Allah yang besar. Tidak perlu kita tanya seperti itu. Kita mensifati Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya, dan apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak melampaui batasan-batasan yang disebutkan oleh Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Nah, kemudian setelah itu beliau menyebutkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu perkataannya, amantu billah, aku beriman dengan Allah, wa bima jaa 'anillah, dan aku beriman dengan apa yang datang dari Allah, yaitu berupa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran atau dalam hadis. Kita imani ala muradillah, sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah. Wa amantu bi Rasulillah, dan aku beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifat Allah. Kita harus imani sesuai dengan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita menafsiri sendiri dengan tafsiran kita. Turun itu bukan Allah yang turun, akan tetapi rahmat Allah. Tidak boleh. Tangan bukan tangan Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi nikmat Allah. Tidak boleh, karena tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Ibnu Qudamah mengatakan, demikianlah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sikapnya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai imam-imam, demikianlah sifatnya. Ya, sampai imam-imam, demikianlah sikapnya, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian beliau menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku, yaitu dalam urusan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita berpegang teguh dalam sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan berpegang teguh kepada ajaran para khalifah yang rasyid, yang diberi petunjuk sepeninggal Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu. Abdu 'alaiha bin nawadhil, yang artinya, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Maksudnya peganglah erat-erat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur,
Jauhilah ajaran-ajaran baru yang diada-adakan, terutama dalam urusan yang kita pelajari sekarang ini, yaitu urusan tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru masuk kepada tema kita, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam selanjutnya bersabda, "Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Yang artinya sesungguhnya setiap ajaran baru yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Inilah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Penulis mengatakan sunnah menurut bahasa adalah metode, tata cara. Sunnah menurut bahasa adalah metode atau tata cara. Adapun secara istilah syariat, apa yang dipegang teguh oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, ya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, berupa keyakinan atau perbuatan. Apa yang ditegang teguh maksudnya baik yang berkaitan dengan keyakinan. Keyakinan itu maksudnya akidah, ya, yang kita yakini dalam qalbu kita, seperti rukun iman, ya, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, beriman kepada takdir. Seperti permasalahan keyakinan kita terhadap para sahabat, keyakinan kita terhadap ahlul bait, keyakinan kita terhadap pelaku dosa besar. Apabila ada orang berzina, apakah dia kafir atau tidak? Nanti di akhirat bagaimana kalau seandainya dia mati di atas dosa besarnya tersebut? Apakah masuk neraka, kekal abadi di dalamnya, atau ada kesempatan masuk ke dalam surga? Itu namanya urusan keyakinan. Atau keyakinan seseorang terhadap wali, keyakinan seseorang terhadap karamah para wali. Nah, itu namanya keyakinan. Nah, itulah sunnah Rasulullah SAW, yaitu keyakinan yang diyakini oleh Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh para sahabat, diikuti lagi oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Kemudian juga perbuatan di sini maksudnya adalah ibadah, seperti rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, berhaji ke Baitullah bagi siapa yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Kemudian di antaranya juga adalah amalan-amalan ibadah-ibadah qalbu, rasa takut, rasa harap, rasa syukur, rasa sabar, tawakal, rasa cinta, kemudian rasa raghbah, berkeinginan hanya kepada Allah, rasa rahbah, takut menjauh dari apa yang dilarang oleh Allah, kemudian inabah, bertaubat kembali hanya kepada Allah. Itu adalah perbuatan-perbuatan. Nah, sunnah adalah mengikuti Nabi dan para sahabatnya dalam keyakinan, dalam akidah, amalan qalbu, dan di dalam perbuatan. Itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini disebutkan menurut istilah ialah apa yang dipegang teguh oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Catat Bu, pengertian para sahabat adalah man laqiyan nabiyya fi hayatihi walau lahzah wa aman wa mata 'alal iman. Yang artinya siapa yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masa hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman meskipun sebentar, meskipun tidak ngobrol, asal melihat Nabi Muhammad SAW, meskipun hanya melihat saja, mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya melihat saja. Karena ada yang buta kan, dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang buta, jadi tidak melihat, meskipun hanya sebentar, meskipun tidak ngobrol, ya, tapi melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahabat, beriman dan mati di atas iman. Itulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan itulah arti istilah sunnah. Jadi kalau seandainya kita katakan ahlu sunnah wal jamaah,
Berarti apa? Orang-orang yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya dalam perihal keyakinan dan amalan perbuatan. Gitu ya. Ahlus sunnah wal jamaah. Apa al jamaah? Al jamaah adalah kesatuan kaum muslimin pada waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup. Yaitu siapa di sini, ibu-ibu? Para sahabat Nabi. Itulah pengertian sunnah. Di dalam tauhid asma wa sifat, kita wajib berpegang teguh kepada sunnah. Bagaimana keyakinan Nabi terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, bagaimana keyakinan Nabi terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka kita wajib berpegang teguh pada sunnah. Karena Rasulullah SAW tadi bersabda, alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Sunnah artinya metode, tata cara. Kemudian secara istilah syariat adalah apa saja yang dipegang teguh oleh Nabi dan para sahabatnya, baik berupa keyakinan atau dalam bahasanya akidah, atau perbuatan, atau yang disebut dengan amal ibadah. Itulah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengikuti sunnah hukumnya adalah wajib. Dalilnya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ini dalilnya, Bu. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu orang yang mengenal Allah. Mengikuti sunnah Rasul SAW hukumnya wajib. Bagaimana Rasulullah SAW meyakini sifat-sifat Allah, maka hukumnya wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Taib. Kalau ditanya, saya sering mengatakan bahwa ini live streamingnya mati lagi, mungkin internetnya lemah. Tapi Bapak menunjukkan kepada kewajiban, alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Seperti misalkan Allah juga berfirman dalam ayat kewajiban puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Jadi kata ala itu menunjukkan kepada perintah. Dan itu ibu bisa pelajari dalam pelajaran usul fikih. Ya, pelajaran usul fikih. Yang kalau ahlinya dari Madinah diantaranya Ustadz Dr. Musyaf hafizahullah. Beliau doktornya dalam bidang usul fikih. Itu pembicaraan lafaz-lafaz perintah dalam Al-Quran atau hadis. Di antaranya adalah kata atau lafaz ala. Contoh yang lain lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian al-qital, berperang, berjihad di jalan Allah. Nah, kata ala menunjukkan kepada kewajiban atau perintah. Perintah menunjukkan kepada kewajiban. Di sini alaikum bisunnati. Terjemahannya berpegang teguhlah. Lah di situ kata perintah. Dan setiap perintah menunjukkan kepada apa, Ibu? Kewajiban. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, timbul pertanyaan ini. Sunnah khulafaur rasyidin. Apa arti sunnah khulafaur rasyidin? Apakah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum membuat ajaran baru, keyakinan baru, ibadah baru, amalan baru dan kita wajib mengikutinya? Ataukah mereka mempraktekkan sunnah Rasul dan kita mencontoh mereka? Kira-kira mana jawabannya? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Tidak mungkin Abu Bakar, Umar,
Utsman, Ali radhiyallahu anhum membuat keyakinan baru, amal perbuatan baru, tidak mungkin. Jadi yang dimaksud berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku, sunnah Rasul SAW, dan sunnah Khulafaur Rasyidin, maksudnya adalah pengamalan Rasul Khulafaur Rasyidin terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Garis bawah itu baik-baik, Bu. Pengamalan terhadap sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud dengan sunnah Khulafaur Rasyidin, ya, yang mendapat petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham. Gigi geraham di sini, Bu. Berarti kalau seandainya kita memegang sesuatu, kita gigit di sini, ya, berarti itu sangat keras, sangat kuat, ya. Peganglah erat-erat. Maksudnya begitu. Peganglah erat-erat. Ini menunjukkan wajibnya berpegang teguh kepada apa, Bu? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya ingin menambahkan sedikit, ya Ibu, apa keutamaan berpegang teguh kepada sunnah Rasul. Catat baik-baik. Atau sebelum itu, sebelum keutamaan, tambahan dalil wajibnya mengikuti sunnah. Tambahan dalil wajibnya mengikuti sunnah. Yang pertama tambahannya, ya, surat Al-An'am 153 yang tidak disebutkan oleh penulis. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia oleh kalian seluruhnya. Ikutilah, kata perintah menunjukkan kepada apa, Bu? Kewajiban. Karena setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Ya, setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Baik. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dalil yang lain. Kemudian Rasulullah SAW, Allah berfirman, "Wala tattabi'us subul." Jangan kalian ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqa an sabili. Maka kalian akan terpisah dari jalan Allah Subhanahu wa taala tadi. Dari jalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil An-An'am ayat 153 menunjukkan kepada wajibnya berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalil yang lain yaitu wajibnya berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah surat An-Nur ayat 63. An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Yang artinya, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perkaranya. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perkaranya. Nya kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan tertimpa fitnah, yaitu kehancuran, baik itu kekufuran, kemunafikan atau perbuatan bid'ah, atau mendapatkan siksa yang pedih nanti di akhirat. Surat An-Nur ayat 63. Dalil menunjukkan wajibnya berpegang teguh kepada sunnah. Karena yang menyelisihi perintah Rasul, perkara Rasul, diancam dengan kehancuran di dunia dan siksa di akhirat. Surat apa tadi, Ibu? An-Nur ayat 63. Jadi kalau ada yang bertanya kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, apa wajibnya sunnah? Jawabannya diantaranya adalah surat An-Nur ayat 63. Nah,
Dalil yang lain dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saya tidak sebutkan semua, tetapi sebagai penambahan saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang wajibnya berpegang teguh kepada sunnah, yaitu hadis riwayat Imam Hakim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dalil yang menunjukkan wajibnya berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang lain, hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Yang aku larang, kalian atasnya jauhilah. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Yang aku perintahkan kalian mengerjakannya, kerjakanlah darinya semampu kalian. Kerjakanlah darinya semampu kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa wajibnya berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk berpegang teguh kepada sunnah, kita ambil dalilnya dari perkataan para ulama. Bukan dalil sebenarnya, tetapi kita ambil dari perkataan para ulama. Bagaimana mereka memerintahkan untuk berpegang teguh kepada sunnah. Seperti misalkan Abdullah bin Mas'ud berkata, ini perhatikan perkataan agung ini. Man sarrahu an yalqallaha gadan musliman falyuhafidh ala haula'i salawat haitsu yunada bihinna. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan Islam, maka hendaklah dia selalu menjaga solat-solat 5 waktu ini, di mana azan dikumandangkan di dalamnya. Banyak orang yang mencela saya, Bu, ketika saya katakan jangan selalu menghadapi permasalahan dengan fikih, dengan fikih perbedaan pendapat di antara mazhab para ulama. Tetapi ambillah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini contohnya. Kalau kita lihat azan dikumandangkan, berarti di masjid. Berarti salat laki-laki semestinya di masjid. Fa innallaha syara'a li nabiyikum sunanal huda. Lihat sini. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan bagi nabi kalian sunnah yang lurus. Wa inna hunna min sunanil huda. Salat 5 waktu di masjid-masjid khusus bagi laki-laki termasuk sunnah. Walau annakum salaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la tarattum sunnata nabiyyikum. Jikalau kalian salat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang malas salat di masjid, seperti orang ini yang salat di rumah, sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Jangan selalu dengan perkataan mazhab fikih, jangan. Tetapi lihat dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Jikalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan tersesat. Sungguh kalian akan benar-benar tersesat. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Maka ini
adalah perkataan sahabat Nabi yang memerintahkan berpegang teguh kepada sunnah, baik dalam keyakinan, akidah, ataupun di dalam ibadah amaliyah, yaitu perbuatan-perbuatan. Nah, jadi sekali lagi kalau ada orang yang, tapi kan mazhab Imam Syafi'i. Sebelum lanjut, saya akan sebutkan keutamaan berpegang teguh kepada sunnah, agar kita semangat berpegang teguh kepada sunnah. Dan ingat ibu, berpegang teguh kepada sunnah bukan hanya urusan manhaj, kamu salafi enggak, bukan. Tapi urusan akidah dan juga urusan ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah itu maksudnya seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, bakti orang tua, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, dan seterusnya. Memuliakan istri, ya, menghormati suami, dan seterusnya. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa keutamaan berpegang teguh kepada sunnah? Yang pertama, terjaga dari perselisihan dan perpecahan. Jadi logikanya kalau satu sumbernya semuanya mengikuti ke situ, niscaya terjaga dari perselisihan dan perpecahan. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat Al-Anfal ayat 46. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada sunnah, dan janganlah kalian berselisih, maka kalian akan kalah, kekuatan kalian akan hilang. Janganlah kalian berselisih, kalian akan kalah, kekuatan kalian akan hilang. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di dalam ayat ini, berpegang teguh kepada sunnah, mentaati Allah dan Rasulnya adalah jalan keselamatan dari perpecahan dan perselisihan. Makanya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ketika ada orang yang mengatakan kepada dakwah sunnah, dakwah salaf, kalian ini pemecah belah umat, ini keliru besar. Sebenarnya yang terjadi apa? Sebaliknya, yang mengajak kepada sunnah, merekalah yang ingin apa bu? Menyatukan kaum muslimin. Sebenarnya perbuatan bid'ah lah yang memecah belah kaum muslim. Satu ibadahnya begini, satu ibadahnya begini, satu keyakinannya begitu, satu keyakinannya begitu. Ya. Nah, disatukan dengan sunnah, disatukan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya ada juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini dalil yang kedua. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad taraktukum 'alal bayda." Aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang jelas, putih, jelas. Tidak ada keraguan, tidak ada abu-abunya, putih jelas. Lailiha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. Siang jelas, maka malamnya juga jelas, saking jelasnya. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari jalan yang jelas tersebut sepeninggalku kecuali akan binasa. Yang tidak jalan di jalan Rasul SAW pasti akan tersesat, pasti akan rusak. Kemudian beliau bersabda, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran." Ini Rasul SAW memprediksikan sesuai dengan wahyu dari Allah, memprediksikan kejadian umat Islam sepeninggal beliau. Siapa saja yang hidup dari kalian, maka ia akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Memang pasti akan terjadi perselisihan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Disebut dalam bahasa Arabnya haditsul iftira. Hadis iftira, iftiraqul ummah.
hadis perpecahan umat. Apa lafaznya? Inna bani Israila iftaraqat ala 71 firqah. Sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 71 kelompok. Wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah. Kulluha selamat dari api neraka. Selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tambahan yang kita ingin tambahkan. Sekarang kita baca selanjutnya. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, wal bid'atu lughatan asy-syai'ul mustahdats. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Wa qala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu kalaman ma'nahu qif haitsu waqafa al-qaum fa innahum an 'ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kaffu wa lahum 'ala kashfiha kanu aqwa wa bil fadli law kana fiha ahra fala in qultum hadatha ba'dahum fama ahdathahu illa man khalafa hadiyahum wa raghiba an sunnatihim wa laqad wasafu minhu ma yashfi وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. Nah. Bid'ah menurut bahasa ialah sesuatu yang baru yang diada-adakan. Maksudnya kutip yang Anisa belum ya Ustaz? Kenapa Ibu? Anisa 115-nya langsung ke sahabat ya Ustaz? Abdullah bin Mas'ud berkata. Iya Ibu. Nah, Abdullah bin Mas'ud berkata. Bid'ah menurut bahasa dulu Ibu. Menurut bahasa ialah sesuatu yang baru yang diada-adakan. Menurut istilah? Menurut istilah ialah ajaran baru yang diada-adakan dalam agama yang menyelisihi keyakinan atau amalan yang dianut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Nah, lanjut Bu. Bid'ah hukumnya haram. Tadi belum tadi sudah dibaca ya Bu ya. Nah, Baik, saya terangkan sekarang. Sekarang kita masuk kepada bid'ah. Bid'ah menurut bahasa ialah sesuatu yang baru yang diada-adakan. Jadi ada baru, tidak ada di zaman Rasulullah SAW, dan ada yang mengadakan. Jadi dua faktor. Baru dan diadakan. Ya. Baru tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dan kemudian diadakan. Itu dua faktor dari perbuatan bid'ah. Nah, istilah ajaran baru yang diadakan dalam agama yang menyelisihi keyakinan atau amalan yang dianut Nabi dan para sahabat beliau. Ini adalah istilah syariat tentang pengertian bid'ah. Apa itu bid'ah? Ajaran baru yang diada-adakan di dalam agama. Perhatikan Bu, bid'ah juga berkaitan dengan ajaran. Ajaran di sini adalah tata cara. Berkaitan dengan itu, kecuali yang diatur dalam agama Islam. Yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan yang diatur dalam agama Islam, maka ada kaitannya. Tetapi secara umum sandang, pangan, papan tidak ada kaitannya dengan urusan bid'ah. Karena urusan bid'ah hanya ada kaitannya dengan urusan agama yang menyelisihi keyakinan atau amalan yang dianut Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Baik, ibu-ibu, di sana ada pengertian yang lebih komprehensif, ya, yang lebih sempurna disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Catat baik-baik, bahasa Arabnya tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu.
Pengertiannya dalam bahasa Indonesia, tata cara beragama, metode beragama. Ya, jadi lihat dia urusan berkaitan dengan agama. Mukhtara'ah, yang baru, diada-adakan baru. Tudahis syariah, menyerupai syariat. Dia hampir sama dengan syariat, tapi bukan dari syariat. Di situ orang terkecoh. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillah subhanahu. Maksud dari melakukan bid'ah ini atau meyakini bid'ah ini adalah maksudnya berlebih-lebihan di dalam beragama, tidak mencukupkan dengan yang ada dari Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Nah, begitu Ibu. Tidak mencukupkan dengan yang ada dari Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Nah, ini Ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, itulah bid'ah. Saya ulangi, atau siapa yang bisa mengulangi? Saya ulangi dulu ya. Tadi sekali sampai 3 kali. Bid'ah adalah tariqatun fid din, tata cara dalam beragama. Ya, metode dalam contoh sebelumnya baru, ya. Fid dini mukhtarah, tudahi syariah. Yang ketiga, menyerupai syariat. Hampir sama dengan syariat, tapi dia bukan syariat karena menyerupai. Makanya orang terkecoh di situ. Kadang menganggap bahwa kenapa kami dilarang? Kami kan sedang beribadah. Padahal itu bukan ibadah, tetapi itu adalah bid'ah. Kemudian yang keempat adalah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu. Bermaksud dengan mengerjakan bid'ah itu untuk apa, Bu? Berlebih-lebihan dalam beragama. Jadi tidak mencukupkan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya beri contoh ya, Bu, ini pengalaman pribadi. Waktu di Muzdalifah ada orang, kalau kita lihat sunnah Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sampai di Muzdalifah, beliau azan, memerintahkan sahabatnya azan, lalu iqamah, lalu salat maghrib 3 kali, 3 rakaat, lalu iqamah salat isya 2 rakaat, lalu istirahat. Karena besok banyak pekerjaan haji, istirahat sampai menjelang subuh. Lalu sholat witir, kemudian sholat adzan subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian iqamah dan sholat subuh berjamaah. Lalu berdoa seperti itu. Itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang sampai Muzdalifah, dia sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat, lalu zikir sampai subuh. Menyerupai syariat nggak? Menyerupai syariat. Tetapi tujuannya berlebih-lebihan di dalam beribadah. Nah, itu dia, itu contohnya Ibu. Berlebih-lebihan dalam ibadah. Zikir iya, tetapi berlebih-lebihan di dalam ibadah. Yang disunnahkan Rasulullah SAW setelah sholat maghrib, kemudian sholat isya 2 rakaat adalah istirahat. Jangan sampai seseorang menggunakannya untuk yang lain. Nah, itu contohnya, berlebih-lebihan dalam beribadah. Jadi tidak mencukupkan dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, merasa kurang saja. Padahal apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu adalah yang paling sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Sudah sempurna agama Islam, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi, tidak perlu direnovasi, diinovasi, nggak perlu. Ya, cukup dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah pengertian bid'ah yang komprehensif, yang sempurna. Dalam bahasa Arabnya jami' mani'. Jami' yang mengumpulkan seluruh kata yang diperlukan, mani' yang menolak kata yang tidak diperlukan dalam sebuah definisi. Baik. Itu adalah perbuatan bid'ah. Kemudian, bid'ah hukumnya haram. Haram artinya
Apa saja yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang tegas, diancam dengan siksa bagi pelakunya yang mengerjakan dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i. Haram, ya. Nah, di sini saya ingin ingatkan, sebagian orang mengecoh kaum muslimin. Itu dakwah sunnah sukanya mengatakan itu hukumnya bid'ah. Padahal hukum dalam Islam hanya 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Mana ada bid'ah? Nah, orang ini nggak paham. Bid'ah itu adalah jenis perbuatan. Hukumnya apa? Haram. Jadi jangan suka ngelabuin kaum muslimin dong. Ya. Biasanya yang berkata seperti itu menginginkan apa, Bu? Menginginkan bahwa di sana ada bid'ah yang baik, bid'ah yang hasanah. Nah, itu dia. Makanya mereka mengecoh sebagian kaum muslimin dengan perkataan seperti itu. Ya. Jawabannya mudah tadi. Yang dimaksud hukumnya bid'ah maksudnya adalah hukum perbuatan. Itu adalah jenis perbuatan. Jenis perbuatan ini adalah bid'ah, sedangkan hukumnya adalah haram. Pengertian haram tadi apa, Bu? Ma naha anhu syari' nahyan jaziman. Ustuhiqqa bil adzab. Orang yang beriman ketika ayat ini turun, siapa maksudnya, Bu? Orang-orang beriman ketika ayat ini turun, yang dimaksud siapa orang-orang beriman di sini? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, ini surat An-Nisa ayat 115, catat faedah, juga dalil wajibnya mengikuti pemahaman salafus saleh. Selain wajibnya mengikuti sunnah, menjauhi bid'ah, surat An-Nisa ayat 115 juga sebagai dalil wajibnya mengikuti pemahaman para sahabat. Karena yang tidak mengikuti jalannya orang-orang beriman, dan orang-orang beriman ketika ayat ini turun adalah para sahabat, maka kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Catat baik-baik, Bu, sisi pendalilan dari surat An-Nisa ayat 115 bahwa bid'ah hukumnya haram. Catat ya, sisi pendalilan dari surat An-Nisa ayat 115 bahwa bid'ah hukumnya haram. Sisi pendalilannya adalah bahwa tidak mungkin Allah mengancam dengan neraka jahanam kalau perbuatan itu tidak haram jika dikerjakan. Ya, sisi pendalilan bahwa mengerjakan perbuatan bidah hukumnya haram adalah tidak mungkin Allah mengancam dengan apa, Bu? Neraka jahanam kalau perbuatan bid'ah tidak haram. Ya, kalau hanya makruh nggak mungkin diancam dengan apa, Bu? Dengan neraka jahanam. Karena perbuatannya haram dikerjakan, maka bagi siapa yang mengerjakan diancam dengan apa, Ibu? Neraka jahanam. Saya tanya sekarang agar saya puas, apakah Ibu menulis dengan benar atau tidak? Bagaimana sisi pendalilan dari surat An-Nisa ayat 115 bahwa hukum bid'ah adalah haram? Siapa yang mau jawab? Panitia memilih. Pakai mic, Ibu. Silahkan. Dari sisi pendalilan ayat surat An-Nisa ayat 115, bid'ah itu hukumnya haram. Tidak mungkin Allah mengancam dengan neraka jahanam kalau perbuatan bid'ah itu tidak haram. Tidak haram, ya. Paham, Bu? Paham, Bu? Ya, ganti ustazahnya sini deh.
Baik, bisa dipahami Bu? Karena saya sering mengingatkan, ada dalam permasalahan agama ada dalil, kemudian ada inti dalil, kemudian ada sisi pendalilan. Sebagian orang cuma tahu dalilnya, tidak tahu mana inti dalilnya, apalagi sisi pendalilannya. Sisi pendalilan itulah pentingnya belajar dengan guru. Bukan gurunya hanya saya tidak, tapi sesat. Setiap kesesatan di dalam neraka itu perbuatannya, pelakunya tidak mesti demikian. Langsung diancam, langsung kita pastikan dia neraka. Contoh Bu, lihat nih, saya contohkan. Ini botol, si pelaku bid'ah. Botol ini pelaku bid'ah. Apakah kita boleh pastikan dia, kamu pasti neraka? Boleh tidak? Tidak. Ya. Kita hanya berbicara tentang perbuatan. Atau adapun pelaku perbuatan, bolehkah kita pastikan dia neraka? Tidak. Kenapa? Karena itu hak khusus milik siapa? Allah Jalla fi'ula. Fahimtunna? Alhamdulillah. Ya. Dan ini menyanggah pendapat sebagian orang bahwa dakwah sunnah suka mengkafir-kafirkan orang, memponis orang di neraka. Jawabannya bagaimana? Oh tidak, kami tidak suka, kami aja takut masuk neraka. Apalagi memponis orang secara langsung person tertentu. Tidak boleh. Kita hanya membicarakan hukum. Apa Bu? Perbuatan. Kita tidak memponis pelaku perbuatan. Karena itu hak prerogatif siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini Bu? Catat baik-baik. Ayo, siapa yang mau membaca catatannya? Yang poin terakhir yang saya sebutkan. Silahkan. Siapa yang mau baca catatannya? Biar saya puas bahwa ibu mencatat dengan baik dan benar. Silahkan. Apa Ustadz? Saya belum catat. Ustadz ngomongnya kecepatan. Saya ulangi. Ya, saya ulangi ya. Pelaku perbuatan bid'ah adalah kesesatan. Kesesatan di dalam neraka. Sedangkan pelaku perbuatan bid'ah belum kita bisa pastikan dia masuk neraka, karena yang bisa memastikan si fulan pelaku bid'ah masuk neraka hanya siapa? Allah. Paham Bu? Sudah dicatat belum? Silahkan baca yang mencatat. Nah, ayo baca. Hukum perbuatan bid'ah adalah Perbuatan bid'ah adalah kesesatan. Naam. Kesesatan adalah di neraka. Naam. Tetapi pelakunya tidak bisa dipastikan masuk ke dalam neraka secara person langsung, karena yang berhak memvonisnya hanya siapa? Allah. Fahim tunna? Alhamdulillah. Baik. Nah, jadi ibu jangan sampai bingung ya kalau ada orang mengatakan, dakwah sunnah itu sukanya mengkafir-kafirkan, memvonis orang neraka. Enggak, kita enggak suka, malah kita takut. Ya, malah kita takut memvonis orang. Kita ngurus diri sendiri saja belum becus. Untuk apa kita ngurus
orang. Cuma keyakinan kita bahwa perbuatan bid'ah adalah kesesatan dan kesesatan tempatnya di dalam neraka. Adapun pelaku perbuatan bid'ah itu urusannya diserahkan kepada siapa? Allah. Di hari kiamat hanya Allah yang berhak menentukannya. Nah, Taib, lanjut Ibu, saya bacakan. Wa min aqwalis sahabati qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu as-sahabiyul jalil al-mutawaffa sanata 32 min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sittina sana ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Nah, silakan. Abdullah bin Mas'ud berkata, Baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi dan beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Umur beliau 60 lebih ketika wafat. Dan beliau disebut sebagai sahibu siwak wal wisada. Sahabat Nabi yang khusus membawa siwak dan bantal serta peralatan-peralatan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau safar. Kalau sedang apa, Bu? Safar. Maka beliau ini bahkan para sahabat Nabi yang lain mengatakan, "Ma ra'aitu Abdullah bin Mas'ud illa min ahli." Aku tidak menganggap Abdullah bin Mas'ud kecuali keluarga Nabi, padahal bukan. Kenapa? Karena saking seringnya keluar masuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kedudukan yang dekat sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak heran beliau mengambil 70 surat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ilmunya besar. Oleh karena itu perkataan beliau juga jangan dianggap remeh. Nah, salah satu perkataan beliau adalah ittabi'u, ikutilah Nabi oleh kalian seluruhnya. Wala tabtadi'u, dan janganlah berbuat bid'ah. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi dengan melakukan itu. Cukup mengikuti saja Nabi Muhammad SAW, jangan melakukan yang baru, sudah mencukupi bagi kita. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud dengan ikutilah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa harus menambah, tanpa harus mengurangi. Dan yang dimaksud dengan janganlah kalian berbuat bid'ah, yaitu janganlah kalian mengada-ngada di dalam agama. Maka sungguh cukup bagi kalian. Maksudnya apa? Cukup bagi kalian mencontoh orang-orang terdahulu di dalam urusan agama. Kenapa? Karena agama Islam sudah sempurna. Dalam surat Al-Maidah ayat 3. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, maka tidak memerlukan penambahan. Tidak memerlukan penambahan karena sudah sempurna. Baik. Kemudian min aqwalit tabi'in, qala Amirul Mu'minin Umar ibn Abdul Aziz al-Maulud sanata 63, al-mutawaffa sanata al-hadiyah wa mi'ah. Qawlan yatadammanu ma ya'ti. Awal alif wujubul wuquf Baik. Umar bin Abdul Aziz mengatakan suatu perkataan yang maknanya, silahkan dibaca Ibu. Oh ya, saya baca berarti. Wa qala Umar bin Abdul Aziz kalaman ma'nahu qif haitsu waqafa al-qaum fa innahu an ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kaffu wa lahum ala kashfiha kanu aqwa bil fadli law kana fiha ahra fala in qultum hadatha ba'dahum
fama ahdatsahu illa man khalafahum hadiyahum wa raghiba an sunnatihim wa laqad wasafu minhu ma yashfi wa takallamu wa takallamu minhu bima yakfi fama fawqahum muhsirun wa ma dunahum muqassirun laqad qassara anhum qaumun fajafaw wa tajawazahum akharun faghalaw wa innahum fima baina dzalika la'ala hudan mustaqim. Di halaman, silahkan cek ya, di halaman 79 dari perkataan tabi'in Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, lahir pada tahun 63 Hijriah dan wafat pada tahun 101 Hijriah. Dan Umar bin Abdul Aziz disebut-sebut sebagai Khalifah Rashidah yang kelima. Ya, padahal bukan dari sahabat. Kita tahu Khalifah Rashidah ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan ini di kalangan sahabat. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz di kalangan tabi'i. Kenapa disebut sebagai Khalifah Rashidah yang kelima? Saking adilnya seperti Umar bin Khattab. Nah, ini sebabnya. Taib. Kemudian setelah itu wafat pada tahun 101 Hijriah dan beliau adalah seorang tabi'i. Tabi'i itu artinya pengertiannya adalah yang melihat sahabat Nabi beriman dan meninggal di atas keimanan. Mengatakan kata-kata yang isinya sebagai berikut. A. Wajib berhenti di mana kaum itu berhenti. Maksudnya kaum adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Beliau dalam perkara agama yang mereka anut, baik keyakinan ataupun amalan. Ya, artinya kita berkeyakinan seperti keyakinan Nabi dan para sahabat. Kita beramal ibadah seperti amalan Nabi dan para sahabat. Nah, itu maksudnya. Karena mereka berhenti berdasarkan ilmu dan pengetahuan. Karena para Nabi dan para sahabat mereka berdiam, berhenti di situ berdasarkan ilmu dan pengetahuan. Seandainya ajaran baru yang diada-adakan sepeninggal mereka itu lebih baik, niscaya mereka lebih patut dengannya. Nah, ini bantahan kepada perbuatan bid'ah. Kalau itu baik, maka niscaya Nabi dan para sahabatnya terlebih dahulu mengerjakannya. Kalau itu baik, niscaya Nabi dan para sahabatnya terlebih dahulu mengerjakannya. B. Ajaran baru yang diada-adakan sepeninggal mereka tidak lain hanyalah menyelisih petunjuk mereka dan tidak menginginkan sunnah mereka. Jika tidak demikian, maka sungguh mereka telah menerangkan perkara agama yang sudah memadai dan mereka telah membicarakan perkara agama yang sudah cukup. Maksudnya, apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya sudah cukup, sudah sempurna, tidak perlu untuk ada tambahan. Perbuatan bid'ah adalah berarti koreksian terhadap yang sudah sempurna, dan itulah tercelaknya, haramnya perbuatan bid'ah. C. Sebagian orang ada yang asal-asalan dalam mengikuti mereka sehingga ia menjadi orang yang menyepelekan, dan sebagian ada orang yang melampaui batas terhadap mereka sehingga dia menjadi orang yang berlebih-lebihan. Sedangkan jalan yang lurus adalah antara berlebih-lebihan dan menyepelekan. Maksudnya ada orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam ibadah, dalam sholat, dalam puasa, dalam zikir. Ada orang yang meremehkan puasa, sholat, zikir dan seterusnya. Yang paling utama adalah yang benar-benar mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Nah, itu adalah perkataan dari tabi'in tentang wajibnya mengikuti sunnah dan diharamkannya mengerjakan perbuatan bid'ah. Baik, kemudian perkataan dari Al-Imam Abu Amr Al-Auza'i radhiyallahu an. Alaika bi athari man salaf wa in rafadhaka an-nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Yang artinya hendaknya Al-Auza'i nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Amr, wafat 157. Beliau ini seorang tabi'ut tabi'in. Artinya yang melihat tabi'i dan beriman dan mati di atas keimanan. Beliau berkata, berpegang teguhlah dengan jejak-jejak peninggalan salaf. Berpegang teguhlah dengan jejak-jejak
peninggalan salaf. Maksudnya adalah tetaplah mengikuti jalan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, karena ini terbangun di atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Saya sudah menjelaskan kenapa kita harus mengikuti sahabat sih. Jawabannya karena mereka murid langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang yang paling paham bahasa Arab dan Al-Quran serta hadis dengan berbahasa Arab. Dan mereka kalau dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis akan langsung, jika salah dalam pengamalan akan diapakan Bu? Dikoreksi oleh siapa? Oleh Allah dan Nabi secara langsung. Tidak pernah ada di zaman selain zaman mereka hal tersebut. Nah, begitulah kenapa kita bersandar kepada pemahaman para salafus saleh, para sahabat Nabi. Nah, kemudian tadi disebutkan meskipun manusia menolak, ikutilah orang-orang yang salafus saleh. Meskipun orang-orang menolakmu, tidak mengikutimu. Maksudnya menolak adalah menjauhimu. Nah, ini harus teguh. Memang konsekuensinya orang yang berpegang teguh kepada sunnah banyak yang menjauhinya. Ya, itu konsekuensi Bu. Jadi jangan heran yang mengikuti sunnah akan banyak yang apa Bu? Yang menjauhinya, yang tidak menemaninya. Ya, yang tidak menemaninya. Hati-hatilah terhadap pendapat para tokoh, yaitu berhati-hatilah terhadap para tokoh, pendapat-pendapat yang dikemukakan dengan sekedar pendapat tanpa bersandar kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Maksudnya adalah jangan sampai terpesona dengan pendapat orang-orang selain kalau pendapat tersebut tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jangan terpesona. Oh, dia profesor, dia doktor. Apa kurangnya dia? Kurangnya dia manusia, tidak mengetahui semua ilmu. Ya, jadi jangan terpesona. Kecuali kalau pendapatnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mereka menghiasinya, maksudnya adalah membagus-baguskan perkataan. Nah, ini retorikanya indah, ya, ngomongannya enak dengar, membuat air mata berlinang, hatiku terenyuh. Ya, ibu-ibu, saudari-saudari, pengajian bukan hanya membuat hati terenyuh. Pengajian itu membuat orang beramal ibadah. Betul apa betul? Ya, pengajian itu bukan hanya sekedar membuat orang nangis, ya, tetapi pengajian itu membuat orang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya. Nah, alhamdulillah selesai Bu kajian, kita masuk kepada sesi pertanyaan. Itu tadi dalil dari Al-Quran, perkataan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang menunjukkan kepada berpegang teguh kepada sunnah dan haramnya melakukan perbuatan bid'ah. Alhamdulillah. Baik. Iya, Ibu. Kita lanjut kepada pertanyaan sekarang. Bagaimana jika seorang ikhwan tinggal di negara kafir karena sedang bertugas atau sekolah dan tidak mudah atau jauh dari masjid? Apakah sholat wajibnya di rumah menjadikan dirinya tidak berpegang teguh dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah ada cara lain agar dirinya tetap berpegang teguh dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya adalah jika laki-laki tersebut mendengar azan atau dia sanggup menghadiri masjid, menghadiri sholat berjamaah di masjid, maka seharusnya dia sholat berjamaah di masjid. Ya, dan di sini saya ingin menyinggung sebenarnya inilah
bahayanya yang tinggal di negeri mayoritas kafir atau non muslim. Makanya pantas Rasulullah SAW berkata, ana bariun mimman ya'ishu baina dhahranail kafirin musyrikin. Aku berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di tengah orang-orang kafir. Nah, ini dia. Karena tadi disebutkan tinggal di negara kafir. Ya. Yang tinggal di negara muslim saja kadang malas, apalagi yang kadang masjidnya jauh. Saya pernah ke beberapa negara non muslim, mayoritas kafir, kadang kita ke masjid kadang pakai mobil setengah jam. Pakai mobil 20 menit begitu. Nah, ini membuat seseorang akhirnya malas. Kalaupun ingin tinggal di negeri orang kafir, maka harus bisa mengerjakan syiar-syiar agama Islam, terutama salatnya berjamaah, bisa salat Jumat berjamaah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, bolehkah menutupi mushaf di atasnya dengan kain agar mushaf tidak terkena debu karena ditaruh di meja? Khawatir melanggar larangan tidak boleh ada barang di atas mushaf. Pertama, mushaf adalah Al-Quran yang dibukukan. Mushaf adalah Al-Quran yang dibukukan. Lalu apa hukumnya meletakkan kain penutup di atas mushaf? Jawabannya, boleh menutup mushaf dengan kain untuk melindunginya dari debu, kotoran atau kerusakan, selama niatnya adalah untuk menjaga kehormatan mushaf tersebut, bukan untuk meremehkannya, ya, untuk meremehkannya. Adapun penjelasan para ulama bahwa tidak boleh meletakkan sesuatu di atas mushaf, ini maksudnya adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan penjagaan mushaf, seperti meletakkan buku, pena, HP, ya. Ini tidak kosong, penghasilannya hanya cukup buat modal jualan kue, bayar kontrakan, token, perlengkapan mandi, beras, lauk satu jenis, dalam tanda kurung tempe atau tahu atau tongkol, nggak pernah pakai bumbu dapur. Sementara istri dilarang bekerja, selain membantu pekerjaan suami, jualan nitip di lapak-lapak kue subuh. Suami tidak mau bekerja di tempat orang, sementara modal usaha sendiri juga kurang. Mertua sudah sering menasihati, bagaimana menyikapinya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Sebelum saya jawab, saya ingin mengingatkan yang tidak seperti ini banyak-banyak bersyukur. Tadi malam saya mengisi kajian di Masjid Nurul Iman Srengseng. Saya baca kitab Bulughul Maram, Kitabul Adab. Salah satu hadis adalah kita melihat ke bawah dalam urusan dunia. Faidahnya, perhatikan Bu, faidahnya menarik. Faidahnya adalah agar nikmat Allah yang ada pada kita itu jadi besar, harganya, value-nya jadi besar. Kemudian yang kedua, agar kita tidak iri dengan orang yang di atas kita. Nah ini, makanya sebelum saya jawab, saya nasihatkan yang tidak seperti dalam pertanyaan, banyak-banyak bersyukur. Oh, ternyata di bawah saya masih banyak yang lebih susah, lebih pelik permasalahan hidupnya, ya, lebih kurang kesempatan untuk memperbaiki ataupun membeli barang-barang keperluan perempuan. Maka yang ada berarti menjadikan kita lebih bersyukur. Ini faedah sangat luar biasa. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, standar nafkah dalam Islam. Kewajiban memberi nafkah, suami wajib memberi nafkah lahir batin kepada istrinya. Bentuk nafkah yang wajib adalah sandang, pangan, papan, dan perlengkapan-perlengkapan dasar berumah tangga
dan kebersihan pribadi seorang perempuan, ya. Termasuk dalam hal ini adalah sabun, kebutuhan dapur, bumbu pokok, kebutuhan istri seperti skincare, pembalut dan lain-lain. Termasuk di dalamnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, walahunna kiswatuhunna walahunna rizquhunna wa kiswatuhunna, dan bagi para istri memiliki hak atas kalian, yaitu memberi nafkah, pakaian dan makanan secara ma'ruf, ya, secara ma'ruf. Nah, adapun kondisi yang disebutkan tadi, tidak dapat nafkah, tidak memberi uang bulanan, istri dalam bekerja, modal usaha suami sangat terbatas, tidak ada inisiatif mencari solusi lain, maka bagaimana cara menyikapinya? Yang paling pertama, lakukan musyawarah dengan jujur antara suami istri. Suami tidak boleh malu. Lakukan musyawarah dengan jujur antara suami istri. Kemudian yang kedua adalah libatkan pihak ketiga. Dalam hal ini keluarga suami yang dihormati oleh suami, agar bisa mencari solusi, ya. Kemudian yang keempat adalah menolong suami untuk memberikan semangat kepada suami dalam mencari rezeki. Menolong di sini bukan hanya sekedar mendoakan, tetapi memberikan saran, menjadi supporting system bagi seorang suami, ya. Jadi di sini diperlukan kejujuran antara suami istri. Istri jujur mendapati apa yang dia dapati dari suaminya, suami pun jujur atas keadaan ekonominya. Habis itu dia bersama-sama. Ustadz, apakah tidak ada solusi bercerai? Ibu, saudari muslimah, solusi bercerai, menggugat cerai adalah solusi paling tidak boleh dimunculkan pada pilihan. Saya ulangi, solusi bercerai atau menggugat cerai adalah solusi yang paling tidak dimunculkan dalam pilihan. Kalau tidak ada pilihan lain, Ustadz, saya ingin bahagia, Ustadz, daripada saya kufur terhadap suami, Ustadz, baru seperti itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, afwan, saya pernah mendengar, bila salah mohon dibenarkan ya Ustaz, salat tarawihnya Nabi Muhammad SAW kadang di masjid, kadang di rumah. Pada zaman Utsman radhiyallahu anhu salat tarawih diwajibkan tiap hari. Bagaimana mengenai hal ini ya Ustaz? Taib, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah salat 3-4 malam tarawih berjamaah bersama para sahabat. Lalu di hari yang keempat atau hari yang kelima, beliau tidak keluar lagi. Para sahabat menunggu sampai subuh. Kemudian beliau mengatakan bahwa aku sangat mengetahui kalian menunggu salat sampai aku sangat mengetahui apa yang kalian lakukan. Tidaklah ada yang menahanku untuk keluar mengimami kalian salat tarawih berjamaah, kecuali aku khawatir diwajibkan salat tarawih atas kalian. Karena waktu itu para sahabat masih baru-baru beriman, ya. Maka belum begitu kuat, kokoh, mendalam keimanannya. Kalau seandainya nanti diwajibkan sholat tarawih, maka dikhawatirkan nanti banyak yang merasa keberatan. Dari hadis ini dan hadis-hadis yang lain kita ambil pelajaran bahwa sholat tarawih berjamaah, sholat tarawih pada bulan Ramadan disyariatkan. Sholat tarawih berjamaah disyariatkan. Ya. Lalu di zaman Umar bin Khattab, bukan zaman Utsman ya. Di zaman Umar bin Khattab,
beliau menjadikan Ubay bin Ka'ab sholat tarawih memimpin para sahabat Nabi yang lain. Kemudian Umar bin Khattab berkata, ni'matil bid'atu hadhihi. Ini adalah perbuatan bid'ah yang paling baik. Dari sini sebagian ulama mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah. Maka kita katakan tidak ada bid'ah hasanah. Karena Rasulullah SAW mengatakan kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Setiap perkara yang mengada-ngada bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Adapun yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab adalah perkara bid'ah secara bahasa. Artinya di zaman Abu Bakar belum dikerjakan sholat tarawih berjamaah, tetapi secara asal hukum sholat tarawih berjamaah ada dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kesimpulannya sholat tarawih dilakukan di masjid oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa malam, lalu dilanjutkan di rumah karena dikhawatirkan diwajibkan. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak ada penetapan berjamaah secara tetap, dilakukan sendiri-sendiri. Di zaman Umar bin Khattab salat tarawih dijadikan berjamaah dengan satu imam, disebut sebagai bid'ah hasanah karena menghidupkan sunnah yang sempat ditinggal, bukan berarti membuat sesuatu yang baru. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melanjutkan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sampai sekarang. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana yang boleh dibayangkan atau dirasakan supaya khusyuk dalam sholat akan adanya kehadiran Allah dalam hati kita? Apa keistimewaan orang yang meninggal di hari Jumat? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Sesungguhnya salat itu berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Bagaimana menghadirkan Allah dalam salat agar khusyuk? Khusyuk maknanya adalah hadirnya qalbu, tunduknya jiwa kita, diamnya gerakan kita. Ya, dan kita sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Itu namanya khusyuk. Qalbunya hadir, tidak banyak gerak kecuali yang disyariatkan. Kemudian dia merasa bahwa dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan kekhusyuan di dalam sholat. Saudara, bagaimana caranya? Caranya adalah menyadari dan benar-benar menghadirkan bahwa dia sedang mengabdi kepada Allah saat sholat. Itu satu. Yang kedua, merenungi bacaan-bacaan saat sholat. Ya. Yang ketiga, melakukan ihsan, merasakan bahwa dia sedang melihat Allah di hadapannya. Atau kalau tidak bisa, dia merasakan Allah melihatnya. Dengan cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholatnya. Cara yang selanjutnya, membayangkan bahwa ini adalah sholat terakhir. Sholli sholata muwaddi'. Sholatlah sholat orang yang ingin meninggal dunia. Nah, itu. Adapun keutamaan wafat di hari Jumat, ada hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari atau malam Jumat kecuali Allah akan melindunginya dari siksa kubur. Ya, wallahu alam. Terakhir ya, saya sudah diperingatkan agar selesai bahwa ada hadiah bagi jamaah yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustaz. Mohon saat sesi tanya jawab Ustaz berkenan memberikan satu pertanyaan untuk jamaah. Bagi yang bisa menjawab insyaallah mendapatkan hadiah. Jazakumullahu khairan. Pertanyaannya adalah, apa pengertian bid'ah yang komprehensif? Gitu ya pertanyaannya. Ini yang bisa disampaikan, nanti dijawab, silahkan nanti diberi hadiah. Baik,
itu yang bisa disampaikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ada 2 pertanyaan yang belum saya jawab, mudah-mudahan bisa dijawab pada pertemuan yang akan datang. Ini adalah awal kajian setelah libur haji. Semoga kita bisa melanjutkan kajian ini dengan penuh keberkahan dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi